Selamat bertemu kembali dengan saya Bapak Epin Sraid dalam pelajaran PPKN untuk kelas 9 semester pertama. Pada pertemuan yang ke-9 ini, materi kita lanjutan ke materi tayangan sebelumnya, yaitu masih bab 3, itu mengenai penggolongan hukum, bagian kedua. Jadi ini bagian akhir dari bab ketiga. Kita mulai. Hukum berdasarkan waktu berlakunya. Ya, hukum berdasarkan waktu berlakunya itu ada dua. Yang pertama disebut dengan ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya Undang-Undang 1945, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Artinya hukum ini, hukum positif, hanya berlaku di mana hukum itu berada. Ya, jadi kalau hukum Undang-Undang Dasar 1945 hanya berlaku untuk warga negara Indonesia. Itu disebut dengan hukum positif. Dan berdasarkan tempatnya, misalnya seorang asing melakukan tindakan pidana di negara Republik Indonesia, maka hukum yang dikenakan kepadanya hukum pidana menurut undang-undang hukum pidana di Indonesia. Itu yang dinamakan dengan ius constitutum atau hukum positif. Yang kedua ada ius constituendum atau hukum negatif. Ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku di waktu yang akan datang. Misalnya rancangan undang-undang atau RUU. Jadi hukum ini artinya masih dalam bentuk rancangan, ya, berlakunya mungkin di tahun yang akan datang. Jadi itu disebut dengan hukum negatif. Selanjutnya, hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Ya, disebut satu ada hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang dan sebagainya. Ya, ini termasuk dalam jenis hukum material, ya. Jadi hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat, anggota antar individu, antara individu dengan masyarakat, ya, individu dengan negara. Jadi ada hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang dan sebagainya. Kemudian ada hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya hukum acara pidana atau KUHAP, ya, hukum acara perdata dan sebagainya. Jadi hukum formal ini hukum yang dibuat untuk mengatur bagaimana berlakunya suatu hukum pidana. Ya. Kemudian hukum berdasarkan sifatnya. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Ya, jadi ini sifatnya mutlak, ya, tidak bisa ditawar, ya. Ini sudah masuk dalam ranah hukum pidana, ya. Jadi harus melalui proses hukum dan proses peradilan. Ada hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan, ya, apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan. Artinya, ya, hukum yang mengatur itu ini adalah hukum perjanjian antara dua belah pihak, ya, yang berselisih, tetapi bisa diselesaikan atau berdasarkan lobby maupun negosiasi. Jadi tidak perlu dilanjutkan ke tingkat pengadilan. Kemudian hukum berdasarkan wujudnya. Hukum berdasarkan wujudnya ada disebut hukum objektif. Apa itu hukum objektif? Yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Ya, itu hukum objektif berdasarkan objeknya. Ya. Hukum ini berlaku berdasarkan objeknya. Kemudian hukum subjektif.
hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut dengan hukum hak. Ya, jadi ini masalah hak konstitusi seseorang. Ya, jadi demikianlah akhir pelajaran pada bab 3 kita pada tayangan ini. Jadi saya kira kalau ada kurang nanti kita lakukan pengayaan, kita ulangi lagi dari materi awal, karena untuk semester ini bab ini udah kita selesaikan, tapi nanti kita kembali lagi melakukan pengayaan mana yang kurang, dan saya akan jelaskan kembali mengenai pelajaran PPKN ini. Saya kira cukup sampai sini. Sekian dan terima kasih.